proyekmu udah selesai belum? Belum nih. Punya aku masih banyak yang salah kok. Ini loh, masih banyak tanda seru kayak gini. Ini gimana ya? Ini aku juga sama. Apa mau ditanyain aja? Boleh. Assalamualaikum. Iya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Iya, semoga semua sehat selalu ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Baiklah anak-anak, bagaimana dengan proyek kita kemarin ya, proyek kita mengenai if else if, apa ada yang kesulitan? Bu, punya saya masih error. Oh iya, baik, coba Ibu lihat Mbak. Permasalahannya di mana Mbak? Bu, ini punya saya masih merah-merah, Bu. Oh iya, coba kita lihat. Nah, di sini kita bisa melihat ini. Ini di sini ada ininya toh, apa salahnya? Oh, ternyata dia kurang apa? Titik koma, yaitu expectation. Ini kamu harus tambah titik koma di setiap akhir blok ya. Coba ini ditambahin titik koma semua empat-empatnya. Sudah. Ya. Ini apa lagi nih? Oh ya, importnya masih kurang. Oke, sekarang coba di run. Cara ngerunnya di sini. Langsung klik kanan, terus di run. Ya, masukkan nilainya. Ayo, terus setelah itu kita bisa di run ya dengan cara klik kanan, terus kemudian run file. Nah, di sini masukkan nilai, sudah berhasil berarti. Ayo, dimasukkan dulu Wulan. 80. Oke, grade-nya berapa? B. Oke, berhasil. Jadi kesalahannya tadi di titik koma ya Wulan? Iya, jadi memang harus lebih teliti lagi ya. Karena setiap akhir blok selalu diakhiri dengan titik koma. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Baik anak-anak, apakah ada yang ada kendala lagi? Saya Bu. Oh ya. Bu, program saya sudah tidak ada yang error, tapi kalau dijalankan hasilnya tidak sesuai. Harusnya kan nilai 85 itu B+. Kita lihat ya Mas ya, mulai dari if yang pertama. Oke, grade-nya A. If yang kedua, di sini masalahnya Mas. Ini seharusnya apa? Bukan A lagi, tapi B+. Coba diganti. Coba di run ulang Mas. Di kanan run file. Ya, sekarang dimasukkan nilainya. Di enter. Ya, hasilnya adalah grade-nya B+. Berarti sudah benar ya. Ya, Bu. Jadi untuk logika if else kita harus betul-betul memasukkan kondisi dan statement dengan benar ya. Ya, Ya, Bu. jadi harus banyak berlatih lagi ya Jun ya. Siap Bu. Baik anak-anak, apakah ada lagi yang mengalami kendala? Baik anak-anak, kalau semua sudah bisa mengerjakan proyeknya, tidak ada kendala lagi, mari kita simpulkan. Kira-kira percabangan if itu apa ya kesimpulannya? Siapa yang bisa menjelaskan? Coba. Saya Bu, Oh ya, Huda gimana tentang if? pernyataan if itu akan menentukan pernyataan yang akan dieksekusi jika pernyataan tersebut bernilai benar atau true. Oh iya, betul sekali itu. Iya, jadi pernyataan if itu akan dikerjakan jika kondisinya bernilai true atau benar. Nah, anak-anak bagaimana kalau misalnya if ditambah else? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bu, Oh iya, mari Fajar silakan. Menurut pendapatmu bagaimana? untuk statement if else itu digunakan apabila kita ingin mengeksekusi sebuah pernyataan dengan kondisi yang benar dan dengan kondisi yang salah Bu. Ya, betul sekali. Ya, jadi untuk pernyataan if else itu jika ada dua kondisi, yaitu satu pernyataan yang bersifat benar dan yang satunya adalah pernyataan yang bersifat salah.
Iya. Oke, kira-kira dari perbandingan if dan if else ini ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu, Oh iya, gimana, Mas? gimana kalau kita memiliki pernyataan yang lebih dari 2? Nah, ini dia pertanyaan yang bagus ya anak-anak. Tadi kan sudah dijelaskan, jika dia hanya ada satu kondisi benar atau ada satu pernyataan yang benar, maka menggunakan if. Jika ada 2 pernyataan, yang satu benar, yang satu salah, maka dia menggunakan apa? If else. Nah, jika ada lebih dari 2, di mana misalnya ada 2 pernyataan yang benar dan 1 pernyataan yang salah, maka kita menggunakan apa anak-anak? If, else, if. Nah, di proyek yang kalian kerjakan tadi itu kan ada menggunakan if, else, if ya. Tapi untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan flowchart. Jadi untuk kalian memahami bagaimana perbedaan antara if else, dan if ya. Kita lihat dulu flowchartnya. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan flowchart yang di depan ya. Di sini ada 2 flowchart, yaitu yang pertama adalah flowchart mengenai if ya. If yang pertama yang di sebelah kiri itu adalah if aja, nggak pakai else ya. Jadi di situ kalau untuk percabangan kita menggunakan flowchart yang bentuknya seperti ini ya, belah ketupat. Kita masukkan kondisinya. Jika kondisi hujan, jika dia benar atau bernilai true, maka yang akan dicetak adalah bawa payung. Nah, di sini cuma ada 1 statement true yang dikerjakan. Berarti jika kondisinya itu tidak hujan, maka program itu akan kosong, tidak memberikan statement apapun ya Nana ya. Itu untuk if ya. Untuk gambar yang if kedua, di situ kita mempunyai 2 buah statement ya, atau 2 buah keluaran. Ada sebuah kondisi di mana di dalam percabangan itu adalah jika nilai lebih besar dari 70 maka lulus, jika tidak maka dia gagal ya. Nah, kita lihat anak-anak. Jika nilainya adalah 70 maka dia akan mengerjakan statement yang mana? True atau false? True, berarti dia akan mengerjakan yang true, nilainya akan lulus, betul. Jika kita masukkan nilai 60 berarti dia akan mengerjakan statement yang mana? Yang false, akan tercetak di dalam program kita adalah gagal. Oke, ini baru if dan if else ya. Untuk yang if else if, pertanyaan dari teman kalian tadi, penjelasannya seperti ini. Baik anak-anak, untuk tadi pertanyaan teman kalian, bagaimana jika statementnya itu lebih dari 2 Bu? Contohnya adalah seperti ini ya Nana. Jadi di sini ada berapa statement ini? Ada 4 ya. Berarti untuk percabangannya kita akan buat n kurang 1. Jadi jumlah statement ada 4 dikurangi 1 jadi berapa? 3. Berarti percabangan yang akan kita buat ada 3. Sebagai contoh, jika nilai lebih besar 80 maka grade-nya A. Terus dia turun lagi ke bawah. Jika tidak, misalnya dimasukkan lagi, nilainya lebih besar dari 80, maka dia akan ke grade B+ gitu ya. Setelah itu, misalnya dia ternyata nilainya bukan itu, masuk lagi ke percabangan yang ketiga. Apakah nilainya lebih besar dari 70? Jika iya, dia akan masuk ke grade B- ya. Nah, ternyata nilai yang dimasukkan bukan itu, turun lagi ke bawah, sehingga statement yang terakhir adalah grade F. Jika semua statement jika nilai yang dimasukkan tidak masuk ke dalam semua kondisi ya. Apakah sudah jelas semua anak-anak? Sudah jelas. Oke, baik. Iya. Terima kasih sekali untuk pembelajaran kita hari ini, sungguh luar biasa. Dari Ibu lihat anak-anak sudah mulai mengeksplorasi ya, sudah mulai rasa ingin tahunya tinggi ya, sudah mulai mencoba errornya di mana, kesalahannya di mana. Memang di dalam dunia pemrograman yang pertama yang harus kita lakukan adalah
trial and error, error. Semakin banyak kita mencoba, semakin banyak kita akan error, tapi banyak juga semakin pengalaman yang akan kita dapatkan ya anak-anak ya. Oke, untuk kedepannya saya harap anak-anak tetap semangat untuk belajar pemrograman berorientasi objek. Jangan lupa selalu teliti juga ya. Jadi jangan pantang menyerah, kalau error harus sampai selesai mengerjakannya, oke? Baiklah anak-anak, kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Iya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk selalu explore dan membaca modul-modul yang sudah Ibu share ke kalian, mencoba tutorial-tutorial dari manapun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.